Peluang di waktu luang. Satu kali ada orang yang berkata singkatan dari busy, B-U-S-Y adalah being under Satan's yoke. Iblis itu senang kalau kita sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Contohnya sibuk ngurusin orang lain, sibuk mengerjakan hal-hal yang bukan bagian kita, sibuk dengan fokus yang salah, mengerjakan hal-hal yang tidak berbuahkan apa-apa. Iblis senang kita mengejar dan mengerjakan hal-hal yang bukan kehendak Tuhan bagi kita. Beberapa saat waktu pandemi mulai datang dan tidak banyak kegiatan, saya tidak pergi kemana-mana, saya sempat terjebak dengan waktu luang. Waktu luang seringkali membuat kita bingung ngapain sehingga kita cari-cari kegiatan. Nah, waktu luang yang kita tidak manfaatkan dengan baik akhirnya menjadi waktu yang terbuang. Iblis senang kita buang-buang waktu kita. Contohnya, nongkrong di depan TV, nonton Netflix dengan berbagai seri. Sempat saya terjebak setiap malam sebelum tidur nonton salah satu film yang ternyata seru dan episodenya panjang, membuat saya tidur hingga larut malam. Sibuk yang gak berguna, yang harusnya bisa istirahat tapi malah jadi begadang hanya untuk nonton film yang serinya gak habis-habis. Seringkali kita berpikir bahwa sibuk itu baik, tapi saya mau bilang sibuk tidak selalu baik. Lukas 10 ayat 40, ketika Marta sibuk sekali melayani, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Seringkali kita terjebak dengan sibuk melayani dan kita pikir itu baik. Tidak semua kesibukan itu baik. Pelajaran tentang Marta dan Maria mengajarkan kepada kita bahwa mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan jauh lebih penting daripada mengerjakan apa yang kita pikir kita lakukan untuk Tuhan. Kita malah ketika sibuk, kita sibuk menghakimi orang lain yang kurang sibuk. Tapi kesibukan tidak selalu baik. Kesibukan dapat membuat kita lengah dan kehilangan waktu untuk hal-hal yang berharga. Saya beri contoh. Kesibukan membuat hubungan kita jadi tidak seimbang, baik hubungan kita dengan Tuhan maupun hubungan kita dengan sesama. Kesibukan kita membuat kita kadang-kadang terlalu lelah untuk sekedar berdiam dan berdoa. Kesibukan kita membuat kita lupa kepada Sang Pencipta. Anak yang terlalu sibuk bekerja, cari uang, sampai tidak punya waktu untuk menjenguk orang tua yang sudah mulai renta. Bahkan ada anak-anak muda yang terlalu sibuk bekerja sampai lupa umur dan lupa berumah tangga. Orang tua yang terlalu sibuk bekerja dari pagi sampai malam, tidak punya waktu untuk anak-anak dan bahkan pasangan mereka. Orang mulai kehilangan quality time bersama keluarga. Ada wanita-wanita yang sibuk melayani, sibuk pelayanan di gereja, ikut doa ini dan itu dari Senin sampai Minggu, dari pagi sampai sore, sampai lalai mengurus rumah tangganya. Tidak semua kesibukan itu baik. Ketika jadwal padat menyerang kita, kita seringkali menjadi lengah dengan hal-hal yang penting, dengan hal-hal yang esensi dalam hidup kita. Biasanya kalau kita udah mulai terlalu sibuk, rumah pasti berantakan, kamar pasti berantakan, meja kerja mulai berantakan, dan hidup kita pun ikut berantakan. Kenapa hidup kita berantakan kalau kita terlalu sibuk? Karena kita mulai kehilangan keseimbangan ketika kita kehilangan kendali atas waktu kita. Waktu kita sibuk, sebenarnya jiwa kita lelah, tapi kesibukan itu membuat kita nggak berdaya selain kita harus menjalaninya terus. Karena itu saya ingin memberi nasihat, bijaksanalah mengatur waktu antara bekerja dan beristirahat. Saya yakin seharusnya kita mengerti ada waktu untuk segala sesuatu. Ketika kita pergi ke tempat kerja, itu adalah waktu untuk bekerja. Tapi ketika kita pulang ke rumah, itu adalah waktu bersama dengan keluarga. Ada baiknya kita belajar bijak, mulai membedakan waktu untuk segala sesuatu. Meletakkan handphone kita supaya ketika kita pulang ke rumah, kita bisa fokus sama keluarga. Khususnya di jam ketika kita makan malam bersama. Ada baiknya kita mulai berhenti
mengerjakan hal-hal yang di luar waktu bekerja, sehingga kita pun bisa fokus sama istri, sama suami, dan anak-anak kita. Kesibukan seringkali membuat kita lengah dengan hal-hal penting. Pasti ada yang kita lalai kerjakan pada akhirnya. Tapi sebaliknya, menganggur juga sering membuat orang jadi sibuk yang tidak berguna. Waktu orang itu punya waktu luang, mereka cenderung cari-cari kegiatan, cari-cari kesibukan. Nah, ini nasihat yang saya ingin sampaikan. Jangan sampai kita tidak bijak dengan waktu luang sehingga waktu kita malah terbuang. 2 Tesalonika 3 ayat yang 11 berkata begini, "Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna." Orang kalau nggak kerja, nganggur, punya kecenderungan nggak tertib hidupnya. Bangun siang, tidur malam. Kemudian yang lebih parah, menjadi sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Membangun sesuatu yang tidak berbuahkan apa-apa.